Definisi ghibah. Ghibah secara bahasa dari kata ghaib. Dari kata ghaib, sesuatu yang gaib. Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab berkata, al-ghibah minal iktiyab, an yatakallama khalfa insanin masturin bisu. Ghibah itu adalah seseorang membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, ini ghibah ya, secara bahasa. Membicarakan orang lain di belakang dia, itu disebut dengan apa? Ghibah. Adapun secara istilah, maka Nabi SAW yang langsung memberikannya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar memberikan perincian tentang ghibah. Kata Imam Nawawi, dzikrul mar'i bima yakrahuhu, yaitu menyebut perkara yang tidak disukai oleh seseorang di belakang dia. Sawa'un kana dzalika fi badani syakhsi, baik membicarakan tentang fisik seseorang. Misalnya membicarakan si fulan kurus, atau membicarakan si fulan cacat misalnya, cadel misalnya, atau ya kebluk. Tahu nggak kebluk, Pak? Kebluk itu apa namanya? Tidur mulu, Pak. Ya. Kerjaannya tidur aja. Atau misalnya ya giginya tonggar misalnya. Atau misalnya matanya bintitan misalnya. Di belakang dia sesuatu yang memang dia tidak suka. Kata Imam Nawawi ya, jadi menyebutkan itu baik pada fisiknya, au dinihi, atau pada agamanya, au dunyahu, atau pada dunianya, au nafsihi, atau pada dirinya, au khalqihi, au khuluqihi, atau pada akhlaknya, au malihi, atau pada hartanya, au walidihi, atau pada orang tuanya, au waladihi, atau pada anaknya, au zaujihi, atau pada pasangannya, au khadimihi, atau pada pembantunya, au thawbihi, atau pada pakaiannya, au harakati, atau pada gerak-geriknya, au talaqatihi, au abusatihi, atau pada mimik wajahnya, ya, au ghairi dzalik mimma yata'allaq bihi, atau yang lainnya yang berhubungan dengan orang tersebut. Sawa'un dzakartahu bil lafzi awil isyarah awil ramzi, baik kamu ghibah ia dengan lisan atau dengan isyarat atau dengan apa? Yang lainnya, seperti kerlingan mata misalnya. Itu saja sudah termasuk ghibah. Ya. Kemudian beliau lebih menjelaskan lagi, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa min suwaril ghibah, kata beliau, wa minhu qauluhum inda dzikri Allah yu'afina, Allah yatubu alaina, nas'alullah salamata wa dzalik, fa kullu dzalika minal ghibah. Contoh misalnya di antara ghibah
yang terkadang dibungkus dengan kata-kata seakan-akan bukan ghibah, Pak. Ya. Misalnya kita mengatakan semoga Allah menyelamatkan kita dari si fulan yang hidungnya agak pesek itu. Ya. Terkadang orang itu, Pak, mau menggibah itu gimana caranya dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan itu bukan gibah. Bahkan pakai mukadimah dulu lagi. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Itu si Anu itu gini. Kok mau gibah aja pakai mukadimah gitu, Mas. Kita katakan ya akhi, itu gibah. Walaupun kamu bilang saya bukannya mau ghibah, tetap yang namanya ghibah, ya, itu berhubungan dengan menjelek-jelekan seseorang di belakang apa? Dia. Kata beliau, wa min suwaril ghibah ma qad yakhruju minal mar'i ala surati ta'ajjub aw al-iktimam aw inkaril munkar. Di antara bentuk ghibah, kita mengucapkan kata-kata dengan merasa heran. Heran saya si fulan tuh. Kok dia kalau tidur tuh ngoroknya keras banget gitu. Ya, sampai saya nggak bisa tidur. Nah, hati-hati loh, Mas. Antum ngomongin masalahnya ini ngomongin kejelekan apa? Orang, Pak. Atau misalnya antum berisyarat dengan tangan. Si fulan tuh begini. Maksudnya apa? Pendek. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya, suatu ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang bersama Aisyah di rumahnya. Kemudian tak lama datanglah Safiyah, minta izin ingin berbicara sebentar karena ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengan Safiyah. Setelah selesai pergilah Safiyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kadza. Hai Rasulullah, cukuplah Safiyah itu buat engkau begini. Kependekan. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah, Pak? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata kamu dicampur dengan air laut akan kotor itu air laut itu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha cuma bilang apa? Cuma segini itu loh, pendek. Iya. Cuma isyarat. Iya. Makanya hati-hati akal Islam, ternyata gibah itu bentuknya bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga dengan yang lainnya. Sekarang kita akan bahas hukum gibah. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah gibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya, terjadi khilaf para ulama. Apakah gibah itu termasuk dosa besar atau dosa apa? Kecil. Jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat gibah itu dosa apa? Kecil. Namun pendapat yang rajih, yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Karena dalil menunjukkan kepada hal itu, Pak. Apa dalil-dalilnya? Banyak ya, yang menunjukkan bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain.
Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Sedangkan Pak, makan bangkai saudara kita hukumnya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengumpamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Jangan kalian mengejek manusia dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah seseorang kata Allah bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk kefasikan itu ya setelah iman adalah ini. Kata para ulama, ya, kata-kata wala talmizu, jangan kalian menjelek-jelekan, masuk padanya ghibah. Dan Allah mengatakan itu termasuk kefasikan. Sedangkan fasik itu termasuk dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa itu wail Pak? Wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu lembah dalam neraka jahanam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur lebur. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazah dan siapa lumazah? Kata Az-Zajjaj, al-humazah al-lumazah alladhi yaktabun nas wa yaghudduhum, yaitu orang yang suka menggibah manusia dan merendahkan mereka, menjelek-jelekan mereka. Tuh lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail, Pak. Sedangkan wail itu tadi sudah kita sebutkan sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, di antara tanda dosa itu termasuk dosa besar, yaitu perbuatan tersebut diancam dengan neraka jahanam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, saudaraku. Dalil selanjutnya surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina itu. Siapa itu? Itu orang yang suka menggibah dan suka mengadu domba. Suka menggibah dan suka apa? Mengadu domba. Ya. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan dalam kitab Fathul Qadir, al-hammaz ay al-muktab linnas, yaitu yang suka menggibah orang. Ya. Dari itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Pak, ghibah itu termasuk dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Iya. Dalil dari hadis. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Masya Allah. Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di hari apa? Arafah. Di mana? Di Arafah, ya, yang merupakan negeri haram, di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram, ya.
Ternyata Pak, merusak kehormatan seorang muslim seperti melanggar 3 keharaman. Keharaman negeri, keharaman hari, dan keharaman bulan. Itu menunjukkan, sedangkan ghibah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Makanya berat Pak ghibah itu. Sebentar lagi Isya, kita tutup dulu. Insya Allah setelah Isya kita akan lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ghibah termasuk dosa besar. Dan tentunya objek yang digibah ini juga sangat berpengaruh Pak. Seperti misalnya menggibah ulama tidak sama dengan menggibah orang biasa. Karena ulama orang-orang yang mereka harus kita jaga kehormatannya. Para ulama orang-orang yang mereka itu disebut dengan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Adapun kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, di mana mereka sudah berusaha untuk berijtihad, lalu jatuh kepada kesalahan, jangan sampai hanya karena 1-2 kesalahan menyebabkan ulama ini langsung apa? Iya. Istilahnya dibunuh karakternya. Ini bahaya. Demikian pula menggibah penguasa. Menggibah penguasa pun juga tidak sama. Karena Islam menyuruh kita untuk menjaga kewibawaan penguasa, pemimpin. Ketika digibah dan dijatuhkan harkatnya, akibatnya apa yang terjadi Pak? Kewibawaannya hilang. Kalau penguasa sudah hilang kewibawaannya, rakyat pun jadi berani. Akhirnya tidak lagi mau taat. Akhirnya banyak sekali terjadi huru-hara dan yang lainnya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya, objek yang digibah ini pun sangat berpengaruh. Ya, semakin objek ini vital, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, maslahatnya besar, semakin menggibah mereka ini semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah menggibah nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah jatuh kepada ghibah, yang harus kita lakukan adalah segera taubat. Segera apa? Taubat. Dan disebut taubat, kata Imam Nawawi, apabila memenuhi 3 syarat. Apa itu yang pertama? An-nadm, menyesal. Yang kedua, al-iqla' anidz-dzambi, yaitu meninggalkan dosa saat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, syarat taubat al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini 3 syarat. Kalau dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berhubungan dengan siapa? Makhluk. Maka 3 syarat tadi dan ditambah 1 syarat lagi.
Apa itu? Al-istihlal, minta maaf. Minta apa? Maaf. Sedangkan ghibah itu, Pak, berhubungan dengan makhluk atau dengan Allah? Makhluk. Makanya jumhur ulama mengatakan ya, bahwa orang yang menggibah orang lain di antara syarat taubatnya adalah wajib dia minta maaf. Wajib dia apa? Minta maaf. Ya. Di antara dalilnya juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man kanat indahu madzlamah li akhih." Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, sedangkan ghibah termasuk zalim tidak, Pak? Zalim. Min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm. Baik kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan ataupun dengan harta, hendaklah ia falyatahallal minhu al-yawm. Hendaklah ia minta maaf hari ini juga. Ya. Qabla an tu'khadh minhu yawmun la dinar wala dirham. Sebab nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa membayarnya dengan uang, Pak. Tapi di hari kiamat kita bayar dengan amalan soleh. Antum gibah sana, gibah sini, gibah sana, si anu digibah. Di hari kiamat antum bawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji. Tahu-tahu pahalanya buat bayar kezoliman. Bayar si anu, buat bayar si anu, buat si anu. Habis pahalanya, Pak. Ternyata masih banyak yang dizolimi ini. Maka dosanya orang yang dizolimi ini ditimpakan ke dia. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasul bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu, Pak? Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut itu, Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, siapa dia? Man ya'ti bi salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Orang yang datang membawa pahala salat, puasa, haji, zakat. Wah, pahala-pahala besar dia bawa. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya dia sudah banyak menzolimi apa? Orang. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqana dama hadza wa daraba hadza wa latama hadza. Ternyata ia pernah mencaci maki orang, ia pernah mukul orang, pernah menampar orang, pernah mengucurkan darah orang. Fayu'ta hadza min hasanati. Maka ia bayar kezaliman itu dengan amalan solehnya. Dibayar semuanya. Fa in faniyat hasanatu, kata Rasulullah, kalau ternyata amal solehnya, pahalanya habis, sementara yang dizolimi masih banyak ini, Pak. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, diambil dosa-dosa mereka dan ditimpakan kepada orang yang menzolimi ini. Thumma turiha finnar, lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Aduh, kan bangkrutnya nggak enak banget, Pak. Mendingan bangkrut di dunia apa bangkrut di akhirat, Pak? Kalau bangkrut di dunia masih ada kesempatan kita bangkit lagi loh, Pak. Bangkrutnya di akhirat, tidak ada lagi kesempatan, sudah. Habis pahala kita hanya karena kita rajin gibah. Memang terkadang gibah itu manis banget, Mas. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan dia wajib minta maaf. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Salah, Ibnu Muflih mengatakan ya, bahwa kalau dia minta maaf dengan menceritakan gibahnya menyebabkan malah semakin bermusuhan,
malah berantem, maka lebih baik jangan. Misalnya datang, Mas, minta maaf ya Mas, kenapa saya sudah kemarin saya gibah kamu, bahwa kamu itu begini-begini, jadi marah dia, kurang ajar kamu, akhirnya jadi berantem, akhirnya mudaratnya lebih besar. Maka pada waktu itu menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah, ya, bahwa al-istihlal idza adda ila adhiyah ya sahibil haqqi wa ziyadatil jafwah bainahuma, bahwa minta maaf itu boleh harus kapan? Ketika tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, berupa semakin bermusuhan misalnya dan yang lainnya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan, kalau gibah kita sampai kepada orangnya, wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita nggak sampai ke orangnya, maka tidak perlu minta maaf, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kalau ada orang yang gibah orang lain di depan kita, apa yang kita lakukan kalau ada orang menggibah orang lain di depan kita? Yang harus kita lakukan pertama, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini namanya kemungkaran, Pak. Ada teman antum misalnya menceritakan keburukan si Anu tuh orangnya ternyata ya gini, gini. Maka antum wajib mengingkarinya dan berkata, ya akhi, antum sudah menggibah dia, akhi. Berat dosanya yo. Daripada antum gibahin orang, udahlah kita ngobrol yang lain aja. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa yang ternyata yang digibah itu nggak seperti itu, wajib kita bela, Pak. Wajib kita apa? Bela. Dan membela kehormatan seorang muslim itu pahalanya besar, Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela saudaranya yang digibah, maka ia berhak untuk dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela nanti dia pada hari kiamat dari api neraka. Masya Allah. Apalagi kalau ternyata ustadz antum digibah, dijelek-jelekin, antum diam 1000 bahasa, tidak ada pembelaan. Antum sebagai murid gimana? Bela. Kalau antum bela, Allah akan bela antum nanti pada hari kiamat. Allah. Cuma terkadang, Pak, kita yang ngebelanya ketakutan. Takut dibully, Mas. Ya. Kita katakan, ya akhi, bela supaya antum nanti pada hari kiamat apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dibela dari api neraka sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita mau dong. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya akhi, jadi ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar.